밤이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 너에게 going going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 11211034. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pelita Bangsa. Baik, di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi internasional dengan yang berjudul dampak perjanjian perdagangan bebas kawasan terhadap aliran investasi dan perkembangan ekonomi di kawasan tersebut. Selanjutnya ada pasar yang lebih luas. Perjanjian perdagangan bebas menciptakan pasar yang lebih besar dengan lebih banyak konsumen. Hal ini menarik bagi perusahaan yang ingin memperluas operasi mereka karena mereka dapat mengakses pasar yang lebih besar tanpa hambatan tarif. Selanjutnya ada stabilitas kebijakan. RFTA seringkali mencangkup komitmen untuk menjaga kebijakan ekonomi dan perdagangan yang stabil dan transparan. Ini memberikan kepastian bagi investor asing yang biasanya mencari lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi kawasan. Yang pertama, efisiensi alokasi sumber daya. Dengan penghapusan hambatan perdagangan, sumber daya dapat dialokasikan lebih efisiensi di seluruh kawasan. Selanjutnya, yang kedua, pertumbuhan ekonomi kawasan. Yang pertama, efisiensi alokasi sumber daya. Dengan penghapusan hambatan perdagangan, sumber daya dapat dialokasikan lebih efisiensi di seluruh kawasan. Negara-negara yang dapat lebih fokus pada produksi barang dan jasa, di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Yang kedua, skala ekonomi. Perusahaan dapat memproduksi dalam skala yang lebih besar untuk memenuhi pasar yang lebih besar, yang dapat mengurangi biaya produksi per unit dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, transfer teknologi dan keterampilan. FDI seringkali disertai dengan transfer teknologi dan keterampilan dari negara asli investor ke negara tuan rumah. Ini dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan teknis di negara tuan rumah, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi. Yang pertama, pengembangan sektor baru. Dengan adanya akses yang lebih mudah ke pasar regional dan global, negara-negara dapat mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya tidak kompetitif, misalnya industri teknologi atau jasa keuangan. Yang kedua, mengurangi ketergantungan. Dengan diversifikasi ekonomi, negara-negara dapat mengurangi ketergantungan mereka pada sejumlah kecil komoditas atau sektor ekonomi. Hal ini dapat membuat ekonomi lebih tahan terhadap guncangan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas. Yang keempat, ada peningkatan daya saing. Yang pertama, persaingan yang lebih ketat dengan masuknya perusahaan asing dan barang-barang impor. Perusahaan lokal dipaksa untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi untuk tetap kompetitif. Ini dapat mengarah pada peningkatan kualitas produk dan layanan. Yang kedua, akses input ke yang lebih murah. Penghapusan tarif dan hambatan perdagangan kemungkinan perusahaan untuk mengakses bahan baku dan input produksi lainnya dengan biaya yang lebih rendah yang dapat meningkatkan daya saing produksi akhir. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan konsumen. Yang pertama, harga yang lebih rendah. Konsumen dapat meningkatkan harga yang lebih rendah karena berkurangnya tarif di peningkatan persaingan. Yang kedua, pilihan yang lebih banyak. Konsumen memiliki akses yang lebih banyak pilihan produk dan layanan, baik dari dalam kawasan maupun di luar kawasan. Yang keenam, ada studi kasus ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Sebagai contoh, ASEAN Free Trade Area yang diimplementasikan oleh negara-negara anggota ASEAN yang telah membawa dampak positif yang signifikan, seperti FDI meningkatkan di ASEAN. AFTA telah menarik lebih banyak investasi asing ke kawasan ASEAN dengan peningkatan yang signifikan dalam investasi di sektor manufaktur, teknologi, dan jasa. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN telah mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelum AFTA, sebagai besar karena peningkatan perdagangan intra-regional dan global. Selanjutnya, daya saing yang meningkat. Banyak perusahaan di ASEAN yang lebih rendah meningkatkan daya saing mereka di pasar global, baik dari segi kualitas produk maupun efisiensi produksi. Baik, jadi dari topik yang saya bahas tadi, kesimpulannya, perjanjian perdagangan bebas kawasan dapat memiliki dampak yang luas dan positif terhadap aliran investasi dan perkembangan ekonomi
dengan menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan untuk perdagangan dan investasi. Perjanjian ini dapat membantu negara-negara anggota untuk tumbuh lebih cepat, lebih efisiensi, dan lebih kompetitif di panggung global. Namun manfaat ini tidak datang tanpa tantangan dan penting bagi negara-negara anggota untuk memastikan bahwa mereka memiliki kebijakan dan infrastruktur yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dari perjanjian perdagangan bebas. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.